Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Baik, materi kali ini adalah jenis-jenis orbit satelit, di mana jenis-jenis orbit satelit itu ada 3 atau dibagi menjadi 3. Ada yang pertama berdasarkan eksentrisitasnya, yaitu perbandingan jarak antara kedua fokus dengan diameter panjang. Yang kedua berdasarkan inklinasi. Yang dimaksud di sini adalah sudut antara bidang yang menjadi acuan dengan bidang yang diukur kemiringannya. Dan yang ketiga adalah berdasarkan ketinggian. Nah, di sini ketinggiannya itu dari permukaan bumi sampai ketinggian satelit. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenisnya. Yang pertama, jenis orbit berdasarkan eksentrisitasnya. Ini ada 2. Yang pertama, orbit sirkular, di mana nilai eksentritasnya adalah 0. Jadi ini dia sirkular, dia bulat sempurna. Nah, yang kedua, orbit eliptikal, di mana E-nya lebih besar dari 0, kurang dari 1, yaitu berbentuk elips seperti ini. Selanjutnya, jenis orbit berdasarkan inklinasi. Yang pertama itu adalah orbit ekuatorial, di mana sudut inklinasinya sama dengan 0 derajat. Yang kedua adalah orbit inklinasi, di mana I-nya lebih besar dari 0, kurang dari 90 derajat. Jadi dia seperti ini. Selanjutnya adalah orbit polar. Nah, orbit polar itu sudut inklinasinya itu sebesar 90 derajat. Jadi dia tegak lurus dari garis khatulistiwa. Nah, selanjutnya jenis-jenis orbit berdasarkan ketinggian. Yang pertama itu orbit rendah atau LEO, Low Earth Orbit. Dia ketinggiannya itu 500 sampai 1000 km dari permukaan bumi. Yang kedua, orbit sedang atau MEO, Medium Earth Orbit, pada ketinggian 5000 sampai 12000 km. Selanjutnya orbit geostasioner atau GEO, pada ketinggian 35.786 atau biasa kita bulatkan menjadi 36.000 km. Nah, yang terakhir adalah orbit HEO atau High Earth Orbit, pada ketinggian lebih besar atau lebih jauh dari 36.000 km. Itulah jenis-jenis orbit berdasarkan ketinggian. Nah, kita masuk ke penjelasan masing-masing dari jenis orbit berdasarkan ketinggian. Yang pertama itu LEO atau Low Earth Orbit. Kelebihannya yang pertama adalah latensi atau delay-nya rendah, sebesar 20 milisekund. Nah, apa yang dimaksud dengan latensi atau delay? Ini adalah keterlambatan sampainya sinyal. Nah, tapi meskipun ada keterlambatan, tapi dia dalam satuan milisekund. Jadi sangat kecil sebenarnya. Nah, selanjutnya path loss-nya rendah. Nah, apa yang dimaksud dengan path loss? Path loss yang dimaksud di sini adalah di mana media atau medium yang dilewati sinyal ke satelit itu dari stasiun bumi itu melalui media udara. Nah, sehingga ada kehilangan daya yang dilalui pada saat pengiriman sinyal dari stasiun bumi ke satelitnya. Nah, karena LEO termasuk jenis orbit yang ketinggiannya rendah, jadi path loss-nya juga rendah karena termasuk dekat jaraknya dari bumi. Nah, selanjutnya terminal di bumi memerlukan daya yang rendah. Nah, karena jarak ini juga karena dipengaruhi jaraknya, sehingga daya yang diperlukan di bumi itu juga rendah. Nah, kita masuk ke kelemahannya. Nah, jumlah satelit yang digunakan pada orbit LEO itu 50 sampai 70 satelit. Nah, ini juga mempengaruhi biaya peluncurannya. Biaya peluncurannya tinggi karena banyaknya satelit yang digunakan. Daerah cakupan terbatas. Nah, ini tidak efektif untuk cakupan nasional atau regional. Selanjutnya, sistem TTNC atau Telemetry Tracking and Command-nya rumit dan mahal. Dan terakhir, umur teknisnya lebih pendek, itu 5-8 tahun. Jadi pada saat satelit yang berada di orbit LEO sudah masuk ke tahun ke-8, artinya akan siap-siap diganti dengan satelit yang baru.
Nah, aplikasi dari orbit Leo itu umumnya digunakan untuk mobile data service. Contohnya Iridium ada 66 satelit dan Global Star ada 48 satelit. Selanjutnya kita ke orbit MEO atau Medium Earth Orbit. Nah, kelebihan pertama di sini latensi atau delay-nya sedang 50 milisekund, path loss-nya juga sedang karena jaraknya termasuk orbit pada ketinggian yang sedang. Nah, selanjutnya terminal di bumi memerlukan daya yang sedang. Nah, adapun kelemahannya, jumlah satelit di MEO itu lebih sedikit dibanding di LEO, tapi lebih banyak di ARI GEO. Nah, visibility-nya 2-8 jam. Yang dimaksud di sini adalah durasi munculnya satelit yang berada di MEO, itu 2-8 jam. Nah, biaya peluncurannya juga kurang dari LEO, tapi lebih besar daripada GEO. Nah, selanjutnya kompleksitas dan harga sistem TTNC-nya itu kurang dari LEO, tapi lebih besar daripada GEO. Jadi intinya di MEO ini yang sedang-sedang saja. Nah, adapun umur teknisnya itu selama 10 tahun. Nah, aplikasi satelit pada orbit MEO itu bisa untuk navigasi dan tracking. Contohnya satelit O3B. Kita melangkah ke GEO atau Geostationary Earth Orbit. Ini kelebihannya hanya perlu 3 satelit untuk mengcover seluruh dunia. Jadi hanya 3 satelit sudah bisa mengcover seluruh dunia. Terminal tidak perlu melakukan tracking terhadap satelit. Nah, tracking yang dimaksud di sini adalah sehubungan dengan sistem TTNC itu adalah tracking ini adalah pelacakan. Pelacakan dari satelitnya tidak perlu dilakukan untuk satelit yang berada di orbit GEO. Nah, selanjutnya umur teknisnya itu maksimum 15 tahun. Jadi, satelit yang berada di orbit GEO bisa beroperasi sampai 15 tahun. Nah, adapun kelemahannya itu delay-nya tinggi. Nah, meskipun tinggi, tapi dia masih dalam milisekund, 250 milisekund. Path loss-nya besar karena jaraknya juga jauh dari permukaan bumi, sehingga path loss-nya juga besar. Aplikasi dari LEO itu untuk tracking, VSAT, dan broadcasting. Nah, tracking di sini sama dengan tadi yang di orbit GEO, ada juga untuk sistem tracking, yaitu sistem komunikasi yang jangkauannya besar. Nah, itu yang dimaksud dengan tracking. VSAT sendiri adalah Very Small Operator Terminal, dan broadcasting ini contohnya misalkan untuk nonton TV secara online atau secara live. Nah, contohnya Telkom 1, Telkom 2, Telkom 3, Telkom 4, atau yang dikenal dengan Telkom Merah Putih, satelit Merah Putih, dan Palapade. Nah, itu dia penjelasan dari orbit berdasarkan ketinggian. Nah, kita lanjut ke orbit satelit yang harus dihindari. Nah, di sini ada yang dikenal dengan Van Allen Radiation Belt atau 2 zona yang berisi partikel bermuatan energi proton dan elektron yang terjebak oleh medan magnet bumi. Nah, ini ditemukan oleh ilmuwan yang namanya Dr. James Van Allen pada tahun 1958. Nah, ini berada pada ketinggian 2000 sampai 4000 km dan 13.000 sampai 25.000 km. Nah, maksud di sini itu satelit tidak bisa ditempatkan pada 2 orbit ini, yaitu pada ketinggian 2000 sampai 4000 km dan 13.000 sampai 25.000 km. Nah, ini dia. Ada 2 zona, ada inner radiation belt dan outer radiation belt. Jadi, satelit tidak bisa ditempatkan di 2 orbit ini. Nah, demikian materi untuk orbit satelit. Kita bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat!